Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan. Ya, menjadi ciri khas manusia ya. Ketika lagi kepepet, ketika lagi butuh, wah mendekat Allah. Jadi orang yang paling khusyuk. Paling lama sujudnya. Paling awal sholatnya. Juga paling rajin ikut ngaji. Kalau lagi apa? Kepepet. Jadi kalau di zaman dulu itu kan al-barri wal bahri itu kan nelayan ya kalau pas atau penumpang kapal yang kalau lagi ada badai keras gitu kan mereka pada ini tad'unahu tadarru'an wa khufyatan. Mereka memohon-mohon dengan penuh sangat harap, khaufan wa tama'an, istilahnya begitu, penuh dengan rasa takut dan penuh dengan rasa harap. Skala kalau ustadz-ustadz gitu aja khusyuknya berdoa kalau lagi butuh, kalau lagi kepepet apa misalnya. Kalau lagi butuh apa misalnya? Sampean yang wih apa kalau lagi apa misalnya sakit atau pengen dapat jodoh, dikejar utang, apalagi pengen dagangannya laku, pengen panennya dapat banyak, ya macam-macam lah. Apalagi kalau pengen jabatannya naik gitu, wes, gitu kan. Terutama kalau lagi kena bencana, bangkrut, gitu-gitu. Itu kalau berdoa lama, khusyuk, ngajinya paling rajin, juga paling sering sowan sama kiai, sama ustadz. Pokoknya, ya kan? Begitu sudah diselamatkan, begitu sudah nyampe di pelabuhan, tidak ada lagi badai, tidak ada lagi petir menyambar. Yang tadinya katanya, di situ kan disebutkan, ketika dia berdoa, macam-macam itu janjinya Allah. Tapi begitu sampai di pelabuhan, ya lali. Tadi ya tadi, sekarang ya sekarang. Ya kan? Loyang lah ya loyang, besi ya besi, kan gitu. Itu. Coba tuh lihat berdoanya ketika dia lagi butuh itu kan. La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sungguh jika aku ini nanti diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan dari badai ini, dari bencana ini, sungguh kami nanti akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi apa ya? Tapi apa iya? Bersyukur itu maksudnya gimana? Ya orang yang bersyukur kan kemudian misalnya ya ketika di kapal tadi misalnya ada banyak badai petir menyambar nak karu-karuan gitu kan takut kan. Ya Allah selamatkan kami ya Allah, kami berjanji akan menjadi orang-orang yang ahli bersyukur, yang ahli bersedekah, jadi orang-orang yang lebih taat kepada Engkau, segitu macam-macam lah. Ya Allah, sungguh ampun itu selamatkanlah kami. Begitu nyampe pelabuhan, harusnya yang paling janji untuk bersyukur itu kan syukuran. Ya kan? Ya namanya syukuran itu ya bersyukur ya berbagi lah. Boro-boro kok kemudian mau gratisan, kemudian nyumbang masjid atau apa. Ya minta balikan.
Misalnya, ya Allah, kasih aku jodoh ya Allah, gitu kan. Dikasih sama Allah jodoh. Nanti kalau aku jodoh, aku akan bersyukur ya Allah. Begitu dikasih jodoh, ya syukuran. Tapi ya minta apa? Manusia itu. Nah ini yang disebut di sini kemudian kulillahu itu kulillahu yunajikum minha wa min kulli kalbin summa antum tusyrikun. Katakan Allah tetap akan menyelamatkan kamu ya kan, dari min kulli karbin itu, dari setiap kesusahan-kesusahan yang lain. Tapi kamu ya begitu itu, wes. Nanti ujuk-ujuk kemudian sudah ingkar terhadap janji untuk bersyukur tadi. Dan Allah tahu itu. Termasuk manusia kan kadang bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi ya Allah tahu kalau misalnya manusia dikembalikan ke dunia gitu, enggak kok kemudian sesuai dengan janjinya, enggak. Dia akan kemudian lupa dengan janjinya itu, lupa. Gitu. Artinya lupa ya kemudian dia kembali kepada tabiat lamanya yang pelit tadi. Yes, selalu begitu sehingga kata Allah, wallahu ya'lamu bima kanu ta'malun. Tahu, Allah tahu apa yang akan kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang akan kamu lakukan itu tahu. Gitu. Maka di sini disebut qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah itu berkuasa tuh loh, untuk memberikan apa satu di antara azab itu baik melalui atas dengan misalnya bencana berupa badai, bencana berupa hujan batu, atau misalnya dari bawah berupa gempa, berupa likuifaksi, atau bencana yang dalam bentuk lain, terlilit hutang, ya, perpecahan, peperangan, itu bencana itu, kelaparan, gagal panen dan lain sebagainya, bangkrut, ya kan? Itu semua bencana, balak, kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Itu semua bencana. Bencana yang oleh Allah dijanjikan bahwa aku berkuasa, wahai manusia. Disebut Al-Qadir itu penguasa mutlak. Jadi jangan kamu menganggap bahwa nanti kalau sudah lepas dari satu bencana, kamu itu aman. Enggak. Kalau kami mau, kata Allah itu. Nah, memang janji manusia itu ya begitu. Makanya kan butuh apa pembimbing manusia itu supaya tidak gampang janji. Ya, karena apa? Karena manusia sering mengingkari janjinya. Kalau diberi rezeki nanti akan banyak bersedekah misalnya. Itu kan janjinya manusia akan bersedekah. Tapi apakah begitu? Ya, itu kan janjinya. Tapi manusia yaitu apa yang diucapkan itu tidak selalu dengan apa yang jika Allah niscayakan itu ada itu, tapi nanti ketika diberikan ya tidak. Coba dibuka tuh dalam surat At-Taubah ayat 75. Coba dibuka coba. Coba. Dan 76 coba dibuka coba. Di surat At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9 yang tadi belum baca, monggo gantian. Din Gus.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Oke, stop. Coba gantian. Itu janjinya manusia ketika dia berdoa minta rezeki. Ketika dia berdoa minta rezeki. Ya Allah, jika Allah memberi rezeki kepada kami, nanti kami akan menjadi orang yang soleh. Nanti kami akan menjadi orang yang sangat dermawan dan ahli sedekah. Coba, artinya kan manusia sedang bilang gini, ya Tuhan, saya ini jarang jamaah ini karena miskin ini, kan? Karena habis waktu saya untuk kerja ini, gitu kan? Diajak ngaji misalnya begitu, saya itu benar-benar ya karena masih kondisi ekonomi sehingga sulit ada waktu. Gitu. Doakanlah nanti biar ekonomi saya itu meningkat, nanti biar bisa lebih rajin ngaji, terus biar lebih banyak bersedekah. Gitu manusia. Zaman pikir omongan gitu itu omongan modern gitu. Enggak, ini 1.500 tahun yang lalu sebelum Majapahit, sebelum Sriwijaya, sebelum Kutai Kertanegara. Sebelum Majapahit, omongan gitu itu enggak omongan modern ini loh. Tapi apa coba buktinya? Setelah diberi rezeki. Ah, itu ayat 76 gantian. Gantian. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Shadaqallahul azim. Sudah kan terbukti. Masuk Gusti Allah salah. Masuk. Sama doakan Agus nanti. Masyaallah, ini loh sampean udah ditebak Allah ini loh. Janjimu palsu. Manusia itu begitu. Sama ketika manusia nyawanya sudah ditenggorokan. Juga begitu. Loh, ya Allah, ternyata dulu sholat saya ya begitu-begitu aja nggak cukup untuk sanggup. Loh, ya Allah, ternyata haji saya apa ya nggak cukup untuk sanggup. Nah kok saya sudah mau dijemput ini dulu saya memang kurang dalam bersedekah ya Allah. Kalau gitu gimana maksudmu? Rabbi laula akhtartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan nyawaku sebentar saja. Saya tak ke dunia. Mau ngapain? Ya saya tak bersedekah ya Allah. Dan saya akan menjadi orang yang soleh. Persis jawab omongannya ketika ayat 75 surat At-Taubah. Dia begitu. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sungguh saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Persis nih ayatnya. Coba tuh dibuka dalam surat Al-Munafikun. Ayat 9, 10, 11 tuh. Ayo gantian, ayo. Apa? Satu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Teliti
terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Sudah sebelumnya sudah diperintah. Kamu itu infaklah, bersedekahlah, siapkan sangumu, kirimkan tabunganmu sebelum mati. Sebelum nyawa ditenggorokan. Lah tapi manusia sudah diiming-imingi sama paham yang nanti kamu mati aja enggak apa-apa, nanti dikirimkan setelah mati, nanti tak sedekahi setelah mati, digituin nak. Jadi manusia akhirnya ya, enggak apa-apa wis, nanti aja toh aku mati juga bisa diselamatin, disedekain. Ya akhirnya orang yang ketika hidup ya enggak buru-buru. Padahal Allah sudah bilang, sudah berfirman, bersedekahlah sebelum mati min qabli ayyatia ahadakumul maut. Sehingga kamu nanti kalau sudah idza ja'akal maut, datang kepadamu al maut, baru kamu bilang Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tangguhkan sebentar saja loh nyawaku ini, jangan dicabut. Baru dia bilang apa? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku akan menjadi atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Kata Allah, kasep kamu ngomong. Allah tidak akan menunda. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan nunda, enggak. Karena apa? Di ayat sebelumnya tadi yang di surat Al-An'am ayat 61 kan, para utusan Allah yang disuruh mencabut nyawa, yakni malaikat Israel itu wahum la yufarritun. Mereka tidak pernah menyalahi tugasnya, tidak pernah meleset jam 1:01 ya segitu sudah. Tidak akan. Maka kata Allah, kenapa? Karena wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kalau ditunda lagi, kamu akan mesti begitu lagi. Ya itu tadi, seperti janjinya dalam surat At-Taubah tadi lah. Ya Allah, jika nanti aku bersedekah, kamu beri rezeki, engkau berikan aku kekayaan, aku akan rajin bersedekah dan lebih rajin dalam beribadah. Begitu punya kekayaan, kira-kira mungkin nggak lebih rajin dari sebelumnya dalam hal beribadah. Oi, apa Pak Jo? Ya, aduh, janjinya manusia itu loh. Lebih sibuk, guys. Ya iya, sebelumnya cuma punya showroom 1, lalu punya showroom 5, gimana muncat mancitnya itu? Lari ke sana, lari kemari. Sekarang baru misalnya mimpin SMP atau SMA, lah terus kemudian punya apa lagi, ya sudah. Nah, hal-hal kayak gini yang kemudian sudah ditebak Allah 1.500 tahun yang lalu itu loh. Maka gimana kita? Ya ayo jangan menjadi seperti itu. Ayo menjadi orang-orang yang memenuhi janji kita. Kenapa di sini disebutkan unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana Allah mengulang-ulang penjelasan dan bukti kebesaran Allah, kekuasaan Allah, agar manusia itu paham. Makanya saya mewakili melanjutkan firman Allah di sini kepada sampean untuk mengulang-ulang penjelasan. Karena kadang kita ini sudah jelas tapi belum dong, belum ngeh. Sudah ngeh tapi ya nggak terlaksana. Nah yuk, Allah mengulang-ulang ya gini-gini aja isi dari Quran ya. Akan diulang-ulang seperti ini. Nusarrifu itu menjelaskan berulang-ulang. Biar mantap dengan filosofi paku dan palu. Untuk menancapkan paku ya tek, ya di situ di tempat sama dengan pola yang sama berulang-ulang, mancep. Kalau cuma sekali ya nggak mancep, berulang-ulang. Ya, oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, baru sampaikan, silakan.
Kan? Mak. Enggak. Nini Yuliani, silakan. Ada? Nggak apa-apa, atau sekedar pendapat dan sebagainya, silakan. Tentang ayat yang kita kaji hari ini, pagi ini. Biar seger, enggak? Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gus. Kebanyakan dari kita itu biasanya ketika diberi titipan harta yang sedikit atau istilahnya hanya sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari itu merasa kurang dalam hal untuk meningkatkan ibadah, terutama seperti ingin bersedekah tapi banyak keterbatasan. Nah, akan tetapi ketika kita ditambahi rezeki, itu otomatis kan kesibukan kita bertambah. Nah, gimana caranya agar selain bisa meningkatkan ibadah dalam bersedekah, juga tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, terutama seperti berjamaah, seperti ikut apa istilahnya ngaji dan sebagainya, Gus. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang dipahami itu gini ya. Yang harus dipahami betul bahwa tidak ada perintah sedekah banyak, itu tidak ada. Perintah sedekah itu ya sedekah gitu aja, tidak ada perintah banyak. Kita menjadi orang yang doakan saya biar kaya, nanti biar sedekah. Itu kan karena berpikir sedekah itu harus banyak, sehingga harus kaya dulu baru sedekah gitu. Padahal sedekah itu kalau kita lihat Pak, ya, coba dilihat di surat Ali Imran ayat 134 Pak, ya. Coba dibaca Pak. Coba dibaca Ali Imran ayat 134. Enggak, selain Pak I juga boleh dibaca Ali Imran ayat 134. Artinya aja yang belum baca tadi, monggo. Pak Slamet, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan atau kesalahannya orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Bekerjalah, keraslah dalam bekerja, disiplin, rajinlah dalam mencari nafkah, asalkan halalan dan thayyib, sebagai pedagang, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pegawai, pekerja pabrik, apapun wis, asalkan halalan thayyib, kerja keraslah sana, disiplinlah. Lalu bersedekahlah sebagian besar dari yang sampean miliki, dan itu tidak ada kemudian banyaklah, kayalah dulu baru, tidak ada dulu. Jadi makanya di situ, dan orang-orang yang bersedekah di waktu lapang maupun sempit, gitu kan? Orang yang menunggu kaya untuk bersedekah itu orang pelit tuh. Kenapa? Karena dia tidak berani memberikan hartanya ketika dia cuma punya uang 50.000, misalnya memberikan 10.000. Padahal yang dimaksud Allah itu begitu. Kemampuannya itu pada sisi kualitas, bukan kuantitas. Meskipun nanti ketika sampean kaya, ya kuantitas menjadi penting juga. Tapi ketika tidak mampu, kualitaslah yang didahulukan. Kemampuan kita. Makanya Pak Guru Mukhtar ngajarin kita itu kan dengan iman A, iman B, iman C. Itu sampai diberi contoh yang paling sedikit ya.
andai sampean punya penghasilan 4.000, loh kan nggak mungkin kita cuma sehari penghasilan 4.000. Itu diambil yang paling remeh. Maka iman A yang tipis sama akan sedekahkan 1.000 untuk akhirat, 3.000 untuk kebutuhan dunia. Loh, kan sudah jelas tuh. 1.000 sedekah itu 1.000 sehari. Kalau penghasilannya 4.000, kalau 40.000 berarti 10.000. Kalau penghasilan sehari sama 400.000 berarti ya 100.000 sehari. Kalau penghasilan sama 4 juta tiap hari ya 1 juta tiap hari. Gitu loh. Jadi kuantitasnya itu mengikuti kualitas. Kualitas sampean berapa ketika punya penghasilan 4.000? Kan 25% iman A itu tipis itu. Nah kalau zaman kuantitas harta zaman meningkat, kualitas sedekahnya ya harus meningkat. Berapa ya? Tetap 25%. Itu loh masih iman tipis. Jadi ketika zaman punya 4.000, kualitas sedekah sampean 25% dan kuantitasnya 1.000, maka harusnya ketika sampean berdoa minta rezeki lebih banyak, lalu punya uang 400.000 tiap hari, sampean harus tetap janjinya utuh apa? Biar lebih banyak ya 25%. Berapa sehari? 100.000. Wani. Loh, enggak wani sudah mulai ya kan? Berdoa lagi, ya Allah, penghasilan saya kok cuma 400.000 sehari. Berdoa Pak Jo. Dikasih sama Allah 4 juta setiap hari. Harusnya kan setiap hari dia sedekahnya berapa? 1 juta. Tapi tidak berani manusia. Padahal itu loh masih di iman A, belum meningkat imannya itu. Belum. Jadi ketika dia punya uang 4.000, sedekah 1.000, itu kan iman A itu iman tipis tuh, 25%. Ketika dia naik dikasih Allah, kan doa tuh, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, nanti biar bersedekah. Lalu dia 400.000 sehari penghasilannya. Dia sedekah 100.000, itu imannya masih A loh, belum meningkat. Karena masih 25%. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah berikan rezeki biar aku lebih banyak bersedekah. Kemudian dikasih Allah penghasilan 4 juta tiap hari. Lalu dia sedekah 1 juta. Itu loh belum meningkat imannya. Belum. Meskipun sedekahnya udah meningkat. Belum meningkat itu. Loh ini aja loh belum. Begitu loh manusia. Jadi kalau dia konsisten dengan janjinya, maka harusnya ketika dia punya uang 4.000, dia bersedekah 1.000, dan itu kualitasnya adalah 25%, maka ketika dia dikasih Allah 4 juta, itu harusnya dia berani 2 juta. Kenapa? Karena itu baru meningkat. Kualitasnya iman 50%. Tuh. B. Ketika dia dikasih penghasilan 10 juta oleh Allah dalam 1 hari, maka harusnya dia meningkat kualitasnya dengan berapa? Sedekah sehari, 7,5 juta. Berapa itu? 75% iman C. Berani begitu manusia? Tidak berani itu. Nah itulah makanya kemudian Allah menyatakan, enggak, kata surat At-Taubah tadi. Lah kalau zaman berani begitu, zaman soge itu manfaat, kaya itu benar-benar manfaat. Untuk diri sampean, juga untuk orang di sekitar sampean. Gitu loh. Nah nanti gimana Gus, saya kan nggak ningkat. Oh, aset sama ningkat. Oh dulu cuma punya uang 3.000 kok, dari 4.000 diambil 1.000. Lah begitu imannya ningkat menjadi 10 juta, kan sama masih punya 2,5 juta. 4.000 ke 2,5 juta kan ningkat tuh. Hanya karena kita rakus saja kemudian kita pengennya itu yang 10 juta milik kita semua. Kan gitu itu. Sudah dikasih loh sama Allah ningkat dari 4.000 menjadi 2,5 juta. Itu. Tapi karena kita ini mindset korun, sehingga mengatakan bahwa ada min inti, ini dari saya sendiri, ngapain diberikan begitu. Padahal tadi dari Allah. Bahwa Allah lah yang Al-Qadir, penguasa mutlak. Itu Pak Ed. Mindsetnya harus dirubah dari situ. Itu. Jelas ya? Wabot gini Gus, enggak, ini bukan masalah berat atau tidak. Ini karena mindset kita memang selama ini itu terpola mindset yang beda, yang keliru. Kita ini masih disetting oleh para penceramah sebagai mindset kere.
Mindset kere itu mindset apa? Mindset yang nggak pernah puas. Jaluk, nggak pernah memberi. Atau jaluk banyak, memberi sedikit. Itu mindset kere itu. Jadi jaluk banyak, memberi sedikit. Itu mindset kere. Mindset kaya, itu jaluk banyak, memberi banyak. Itu mindset kaya. Itu loh. Jadi dia memposisikan diri seperti Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan ke kita hanya sebagai keran saja. Tandurnya itu dari Allah, kita keran. Jadi kita buka lebar ya yang ini lebar gitu. Jadi sekali lagi teman tetaplah bekerja keras. Lalu jangan menunggu banyak untuk bersedekah. Bersedekahlah tiap hari. Tiap hari, tiap dapat rezeki. Gitu. Karena kalau zaman menunggu kaya, menunggu zakat, bisa mencapai nisab baru kemudian mau mengeluarkan, wah itu zakat itu kan untuk orang pelit. Saya mengatakan dulu sejak awal, zakat itu untuk orang pelit. Kenapa? Karena harus dipaksa dulu baru keluar. Kalau sedekah itu orang-orang beriman, nggak perlu dipaksa, makanya sunnah. Itu, gitu loh. Oke? Wah ini, ya memang begitu kok. Wah ini apa? Udah ya? Ayo jadi orang-orang yang mindset kaya. Kita ini balungan sugi. Kenapa? Karena kita ini adalah keturunan surga. Keturunan orang-orang kaya yang kaya surga. Bukan hanya kaya Raffi Ahmad, Bill Gates, gitu. Atau Bernard Arnault. Bukan hanya itu. Oke, siap jadi mindset kaya? Siap. Serius ini? Insya Allah, Gus. Iya, jalan, wes. Ini gedung Sanawi Alainya sudah hampir selesai. Kita bangun gedung lagi. Itu. Kerja lagi. Kirim sama akhirat lagi. Kerja lagi. Kirim sama akhirat lagi. Gitu. Sampai Allah memanggil kita. Dipanggil sama Allah. Hei, kamu berangkat. Siap, insya Allah ya. Ditanya di sana. Kemana rezeki yang kamu berikan, yang aku berikan kepada kalian dulu? Sudah aku kirimkan ke akhirat ya Allah. Aku pakai hanya sekedarnya di dunia ya Allah. Iya tak? Coba lihat Rokib. Dilihat. Oh nggih. Gitu hidup itu. Enak loh? Enak. Tenang jadinya. Kita bekerja hari ini. Kita dapat rezeki hari ini. Kita sedekahkan hari ini. Kita bekerja lagi besok. Kita makan untuk anak istri. Kebutuhan hari ini, kita sedekahkan hari ini, kirim akhirat. Sehingga sewaktu-waktu dipanggil Allah itu selalu ada yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Tidak usah nunggu sampai nisab, sedekah kok setahun sekali. Nah, iya kalau tahun depan kita ketemu tahun depan. Nah kalau hari ini, gitu. Gimana? Masuk nggak? Masuk Pak Eko. Oke, wis lah enak hidup cara Allah itu enak wis lah. Sama jangan ngikuti caranya korun. Enak cara hidup cara Allah itu. Serius. Ini saya izin untuk agak menambah beberapa menit lagi karena ini penting dulu, yakin wis lah. Masih saya nambah 3 menit lagi boleh ya? 35 menit lagi ya. Boleh, Gus, boleh. Hari Minggu. Di akad. Tapi hari Minggu juga banyak yang buka tokonya, Mas. Hari Minggu malah banyak COD ini. Jadi saya tak ajak bener tuh. Gus Dur ini nggak ngajak kok sampean ngajak kemudian ngajak melarat atau ngajak nggak mau harta atau ngajak ini enggak. Saya tak ajak hidup enak, serius. Serius tuh. Jadi gini loh. Gus Dur ini sudah pernah menjadi orang yang sangat sibuk seperti yang sampean lihat di drama-drama, di sinetron-sinetron. Orang yang berangkat jam 4 pagi, jam 5 pagi, biar nyampe kantor jam 7, nanti jam 6 baru pulang dari kantor, bahkan kadang jam 8, terjebak macet di kota besar, kemudian ke sana kemari untuk membuka cabang, membuka pelatihan, training, apa, meeting dengan kolega, meeting dengan sponsor, kayak gitulah, pernah hidup seperti itu.
kemudian gaji besar apa, saldo juga pernah Gus Glory itu hidup di kayak gitu dan disuruh kembali hidup seperti itu juga bisa. Nah, apakah hidup seperti itu keliru? Enggak. Saya tak ajak untuk merubah mindset yang beda. Apa? Ayo kita nikmati hidup ini. Ayo kita nikmati. Jangan diburu oleh sesuatu yang kita belum tahu pasti. Apa itu? Hari esok duniawi itu kan nggak pasti. Kita misalnya menabung banyak karena khawatir nanti gimana kalau ini, kalau itu. Loh, zaman menabung dunia sampean untuk sesuatu yang belum pasti sampai di sana kan? Gitu loh. Tapi tabunglah akhirat sesuatu yang zaman pasti akan jalani. Gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, ayo kita nikmati hari-hari. Kita hari ini dapat rezeki, kita hari ini sudah sisihkan untuk keluarga kita, untuk listrik, untuk ini segala macam. Lalu sampean juga harus tetap sisihkan kalau seandainya nanti malam dipanggil Allah, kirim akhirat. Jangan bicara 1000, 2000, tidak apa-apa. Allah akan melihat kualitas keberanian sampean iman ABC-nya itu loh. Bukan pada sampean banyaknya berapa. Karena kalau sampean nunggu banyak, yaitu tadi akhirnya nggak sesuai janji. Karena kalau saldonya sudah banyak itu rasa cinta tumbuh. Eman rek, gitu loh. Eman. Gitu loh. Ketika sampean punya uang 50.000, kadang masih berani sedekah 25.000. Tapi begitu 50 juta, berani 25 juta. Wah, masih itulah. Maka lakukan itu rutin tiap hari. Nanti enteng sampean itu. Itu dalam hal menikmati hidup. Kemudian harapan-harapan juga begitu. Jika memang Allah kasih ujuk-ujuk kita punya banyak rezeki, kemudian dikasih Allah tanah luas apa segala macam, ya nggak apa-apa, silakan beli. Tapi begitu sampean sadar bahwa itu adalah saya bisa sewaktu-waktu dipanggil Allah, ya sudah, sampean bawa pulang ke akhirat, wakafkan, sedekahkan, simpel itu. Itulah. Jadi tidak ada yang mewajibkan sampean untuk mewarisi anak sampean, itu tidak ada. Tapi yang mewajibkan sampean untuk merawat anak sampean sampai dewasa, sampai dia mandiri bersama suami atau istrinya, itu ada ajaran untuk itu dan wajib memang. Merawat, menafkahi mereka, tapi meninggalkan warisan untuk mereka itu tidak ada ajaran itu, tidak ada. Gitu loh. Sampean kadang sibuk untuk mewariskan kepada anak, tapi sampean lupa bahwa sampean tidak punya warisan apa-apa untuk sampean akhiratnya loh. Nah itu makanya kemudian kita nikmati hidup ini, enjoy your life, enjoy your daily life, kemudian kita siapkan untuk akhirat kita. Supaya tidak kena jebakan Batman setan tadi. Enak tuh loh, yakin, istilah. Ayo kerja keras, dapat uang, dapat rezeki, dapat apapun, kita nikmati sekedarnya di dunia. Anak istri kita juga kita ajak mindset yang sama, biar nanti tidak ngerecoki kita. Mindset anak-anak harus sama, mindset istri kita, suami kita harus sama. Nanti enak akhirnya. Nah, aku dapat rezeki sekian. Bojo, sampean manggil lo apa? Baby, beb. Ayang. Ini aku dapat rezeki sekian. Sebenarnya kamu tak belikan kalung, tapi tak belikan kalung 2 gram sebenarnya, tapi tak belikan setengah gram aja ya. Yang 2 gram setengah tak belikan kalung untuk akhirat. Gitu loh. Atau kalau bojonya juga tidak usah. Ya, ayang, baby. Saya nggak usah kalung gitu, saya tak kalung pakai tasbih aja lah. Itu untuk saya kan, ya udah untuk kalung saya di akhirat nanti, biar nanti di akhirat saya lebih cantik mengarahkan bidadari-bidadari yang di sana. Itu. Loh, kalau sudah mindsetnya sama kan enak, nggak malah ngerowecoki ya, jaluk kulkas pintu telulas ya, itu loh tonggoku. Wis bojo kaya ngene iki wis. Ya kan? Enak kan? Itu jadi akhirnya kita hidup itu benar-benar menjalani sesuai dengan yang Allah jelaskan. So, waktu-waktu kita dipanggil Allah, baru panggilannya gini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kemarilah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah menuju Tuhanmu dengan kamu hatimu sudah ridho dan aku pun kata Allah ridho.
Fadkhuli fi ibadi, sini kumpul sama hamba-hambaku yang juga ridho, para nabi, para rasul yang tidak pernah rakus pada dunia. Fadkhuli jannati, sini masuk ke surgaku. Tak kasih kamu kemewahan yang dulu kamu damba, tak kasih seluas-luasnya kemewahan yang dulu kamu tidak pernah bayangkan. Sini masuk wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Semoga kita diberikan Allah kekuatan dan kemampuan serta anugerah jiwa-jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, sehingga ketika nanti dipanggil oleh Allah, dipanggil menuju hamba-hamba yang juga sama, para nabi, para rasul, para khulafaur rasyidin, para saleh yang sudah menunggu kita di sana. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan dunia akhirat kita, di dunia wal akhirah, wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fi'lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa la tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. Allahumma da'afana al-bala wal waba wa qadal hasdina min nafsin syukur. Rabbana natina wa lina sa'fina. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa qina lana. Warina manasikana tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma ta'ala bab rahmatika, Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadil amtar wa adadil rahmatik. Allahumma fa'atini samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbil asyhadu an la ilaha illa anta. Wa bil anjudil bala wal waba darki syaqwa sur wa syamatatil ada Allahumma sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.